Hari ini nama acaranya ngobrol buku bareng ya. Spesialnya hari ini akan ada dua orang teman di sini, ada Chandra dan ada Putri juga. Sekarang kita akan bahas tiga buku yang berbeda. Jadi di sini saya ada buku Koloni karya Ratih Kumala. Kemudian Putri, apa judulnya Put? Silsilah Duka, Bu, karya Dwi Ratih Ramadhani. Oke, kalau Chandra? Judulnya Kerumunan Terakhir karya Oki Madasari, Bu. Nah, jadi ini yang akan kita bahas hari ini. Sebenarnya agak sulit juga ya kalau membahas buku yang berbeda-beda, tapi tidak apa-apa. Nanti akan sama-sama sharing, berbagi pengalaman, pengalaman Putri membaca Silsilah Duka, Chandra membaca buku Kerumunan Terakhir, dan saya membaca buku Koloni. Kenapa Chandra memilih buku itu? Dari sekian banyak buku atau dari sekian banyak karya Oki Madasari, kenapa Chandra memilih buku yang itu? Jujur sebenarnya Ibu Chandra tertarik karena judulnya, Bu. Kerumunan Terakhir. Oke, Judul, habis itu sama covernya juga, Bu. Ini nih bagi Chandra sebuah teka-teki, Bu. Karena dia covernya, ini sebenarnya manusia tapi ada topeng gitu, Bu. oh oke. Sebagai mata. Jadi Chandra penasaran karena itu. Judul Oke. dan cover. Sebelumnya sudah pernah baca buku Oki Madasari belum, Chandra? Belum, Bu. Ini buku yang pertama. Oke, ini buku yang Yang pertama. pertama Chandra baca, Bu. Oke, kalau Putri gimana, Bud? Kenapa memilih buku itu? Kalau Putri pertamanya karena judulnya juga Bu Silsilah Duka dan dia dengan halaman yang tipis ini kan biasanya kalau orang-orang menceritakan silsilah itu kan kebanyakan orang bukunya tebal dan panjang gitu ya Bu. Tapi di Hmm. sini dia tuh menceritakan silsilah duka tuh dengan halaman yang tipis. Jadi Putri penasaran gimana sih sebenarnya cerita yang menceritakan tentang duka dengan halaman yang tipis ini gitu. Oke, jadi yang dibaca Putri itu novelet bukan novel. Beda sama yang saya baca sama yang Chandra baca itu kan novel. Kalau yang dibaca Iya, Bu. Putri itu novelet. Jadi dia panjangnya tidak sepanjang novel, tapi ceritanya tetap kompleks. Sebenarnya itu juga ya serunya ya buat baca buku yang tipis, tapi isinya pasti mengagetkan. Oh, Chandra harus baca. Pengaruh Chandra untuk Iya, Bu. membaca. Oke, kalau saya, kenapa saya tertarik membaca buku ini, bahkan membeli buku ini, menarik karena dia mengatakan tokohnya adalah seekor semut di sini itu. Kan kita jarang-jarang ya baca novel tokohnya hewan. Paling-paling juga untuk cerita anak. Nah, ini untuk novel dewasa dan tokohnya itu adalah semut dan katanya di sini dia menyindir perpolitikan di Indonesia. Makanya gimana kita melihat isu-isu tentang kekuasaan tapi dari kacamata semut. Nah, makanya saya beli ini dan juga sama seperti Putri dan Chandra juga ya. Gara-gara covernya cantik sekali, seperti kartu, apa sih namanya? Kartu as ya. Jadi, Remi. ya Iya, iya, Bu. benar-benar kartu remi. Jadi, pembatas bukunya juga sekecil ini seperti kartu remi. Karena memang di sini ceritanya nanti tentang ratu semut. Makanya di sini ada dua ratu di sini. Sebenarnya sama ya ketertarikan kita, entah dari covernya, entah dari Iya. cerita di belakangnya mungkin. Tapi saya jarang sih tertarik sama cerita di belakang karena takut spoiler gitu, takut ada nuansa yang hilang. Kalau Chandra sama Putri baca di belakangnya atau tidak? Kalau memilih buku. Tidak, Bu. Enggak, Bu. Karena kebanyakan yang apa yang ada di dalam ini tuh kadang nggak kita temukan di dalam bukunya, Bu, gitu. Mereka makin Iya, bikin Bu. kita bertanya-tanya gitu sebenarnya, Bu. Oh iya 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 iya. Iya. Kadang ada juga yang membocorkan kejutan-kejutannya gitu atau Iya. membocorkan ini sebenarnya cerita tentang apa. Jadi kadang saya kalau sudah percaya dengan nama penulisnya misalnya itu langsung kayaknya ini bagus untuk dibaca atau untuk dibeli gitu ya. Apa sebenarnya Oke, yang Bu. menarik dari Ratih Kumala ini? Saya berharap kalian juga baca novel ini. Yang mungkin kita tidak tahu tentang semut, akhirnya kita tahu bahwa
semut itu ada yang bersayap, semut itu kawinnya seperti apa, semut itu makannya apa. Pokoknya hal-hal tentang semut kita bisa tahu gara-gara membaca novel ini. Nah, di sini yang menarik adalah mungkin karena semut itu adalah hewan kecil ya. Semut adalah serangga kecil yang mungkin tidak pernah kita perhatikan betul. Apa yang kalian lakukan kalau melihat semut di rumah? Mengusirnya, Bu, mengusir, Di membunuh. ganggu. Jahat sekali ya. Nah, setelah membaca novel ini, kita mungkin tidak akan mau melakukan hal itu lagi ke semut gitu. Kita lebih menyadari kehadirannya di dunia ini. Uniknya ya, dialog-dialog antar semut itu ditulis dalam bentuk huruf miring gitu. Percakapan dengan huruf miring itu biasanya dalam hati gitu ya, atau berbisik atau tidak Oh hampir tidak iya, terdengar iya. gitu. Jadi mungkin saja karena itu dibuat huruf miring. Apakah ada kehadiran manusia di sini? Sebenarnya manusia itu tidak berdialog dengan semut. Di sini ada sosok manusia yang dihadirkan, tapi itu sebagai isu. Dari bab pertama saja dia sudah mengangkat isu lingkungan, menceritakan tentang betapa bencinya semut ini kepada manusia. Ditandai dengan kata-kata yang sangat menohok di sini. Dan itu yang paling saya suka di dalam novel ini. Manusia, aku benci hewan itu. Dia bilang kita hewan. Semut-semut Oh, itu Jadi kayak bilang, terbalik gitu ya, Bu. iya. Semut-semut itu bilang kita tuh, menyebut kita tuh hewan. Bahkan di sini penceritanya menyebut dengan sebutan seekor manusia gitu. Jadi betapa bencinya dunia selain kita di dunia hewan itu kepada kita yang memang sering merusak atau sering tidak memperhatikan mereka. Itu saja di bab pertama sudah membuat novel ini menarik gitu. Karena penceritaannya bagus ya. Jadi kita jadi ingin terus membaca sampai akhir, ingin tahu apa sebenarnya yang akhir cerita dari si semut ini. Jadi itu kira-kira ceritanya. Kalau Chandra gimana? Apa sebenarnya yang diceritakan di kerumunan terakhir? Siapa sebenarnya yang berkerumun itu? sebetulnya Bu, yang berkerumun ini adalah sekelompok manusia karena ini adalah cerita tentang kehidupan yang serba maju, Bu. Jadi semuanya serba menggunakan sosial media dan setiap ada orang atau kerumunan orang di internet itu mereka sibuk dengan dunianya masing-masing seperti itu, Bu. Jadi dan yang Chandra ini kan agak kaget juga, Bu, sebenarnya. Ternyata ada bagian cerita-cerita yang dewasa. Jadi Chandra sempat itu juga, Bu, mau berhenti baca tapi sebenarnya penasaran sama isi ceritanya. Ternyata bukan hanya itu saja. Ceritanya itu adalah eh, seseorang, si tokoh utamanya ini, aku, dia itu menceritakan kisah hidupnya, kehidupan orang tuanya di media sosial. Tapi sebetulnya dengan karangan yang reka-reka gitu, Bu. Jadi bukan kehidupan yang nyata, berbanding terbalik dengan kehidupan yang nyata. Nah, sebelumnya Chandra belum menebak siapa sebenarnya sosok aku ini, entahkah dia perempuan atau dia laki-laki, tapi di halaman 33 barulah Chandra mengerti kalau tokoh utama ini adalah seorang. Nah, itu menurut Chandra yang menarik. Dan perkenalan tokohnya itu sudah berada di bab 2, Bu, malah. Sebetulnya cerita kerumunan terakhir ini juga ada ini, Bu, kritik terhadap kehidupan yang serba digital dan politik juga, Bu, tersimpan di dalamnya. Oh, oke. Berarti masih ciri khasnya Oki Badasari ya. Itu tahun berapa sih, Cak? Tahun berapa? 2016, Bu. Oh ya, 2016 ya. Oke.
Putri, gimana ceritanya Putri? Coba kasih tahu Chandra, karena kita berdua sudah baca novel itu. Ya, Bu. Yang pertama, menurut Putri tuh ceritanya awalnya ini tuh horor ya gitu. Kayak kok ada horornya pas ada dia bertemu dengan Bu Jatim, kemudian Bu Jatim melihat bayangannya gitu. Ada satu tokoh namanya Bu Jatim. Dan pada saat itu Putri awalnya rasa ini tuh bergenre horor gitu kan. Pas setelah Putri baca lagi, ternyata sesuai dengan judulnya, Silsilah Duka, ini tuh menceritakan tentang banyak sekali duka-duka yang dialami oleh tokoh di dalam ini, seperti itu. Dan ternyata duka ini berasal awalnya dari ibunya. Ibunya ini mengalami duka yang sangat mendalam di masa lalunya. Setelah dia merasa duka itu sangat berarti di dalam hidupnya dan dia tidak bisa memaafkan duka yang dialaminya itu, dia menjadi sangat protektif terhadap anak-anaknya eh, dan dia menganggap anak-anaknya tidak boleh mengalami apa yang dia alami, tetapi dengan cara yang salah. Caranya itu dia memerintahkan anaknya untuk melakukan ini, melakukan itu, dan ketika anaknya melawan, dia berkata bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Itu ada beberapa kalimat yang sangat saya sendiri highlight bahwa ketika anaknya ingin melawan apa yang seharusnya tidak dituruti anaknya, dia selalu berlindung di kata-kata bahwa dia tidak boleh melawan ibunya sendiri, seperti itu. Dan sebenarnya apa yang ibunya coba hentikan supaya anaknya ini tidak terluka, ternyata anak-anaknya terluka karena perbuatan ibunya itu sendiri. Alurnya itu kadang mundur lagi, maju lagi, seperti itu. Dan satu yang tidak ada di buku ini, dia bersudut pandang penulis, tetapi penulis itu tidak menyatakan di mana sebenarnya tempat orang ini tinggal. Tetapi yang jelas tidak di Pulau Jawa, karena di halaman 111 ada mengatakan bahwa suami dari ibunya ini akan meninggalkan Jawa dan akan pergi ke Jawa, meninggalkan kotanya. Berarti yang jelas dia tidak di Jawa. Tetapi yang anehnya mereka dalam kehidupan sehari-harinya kadang ada menggunakan bahasa Madura. Yang seperti kita sendiri tahu bahwa Madura itu di Jawa Timur. Mungkin itu Chandra, buku Silsilah Duka ini sangat apa ya, setiap hal ketika dibaca halaman per halaman makin makin kayak bikin kok bisa gitu. Kayak banyak sekali hal-hal yang mungkin kita tidak masuk akal di kehidupan sehari-hari, tetapi ternyata terjadi di dalam buku ini. Hanya karena seseorang ibu yang mencoba menutupi dukanya. Seperti itu. Oke. Sebenarnya untuk latarnya memang di Madura ya, Putri. Iya, Bu. Ya, bagian dari Jawa Timur. Memang jaraknya dengan Pulau Jawa itu terpisah. Makanya mungkin ada menceritakan dia meninggalkan Pulau Jawa karena memang pulaunya itu yang memang pulaunya terpisah antara Madura dan Pulau Jawa itu terhubung dengan jembatan apa namanya? Kok jadi kuis geografi? Jembatan Suramadu. Iya, Suramadu. Jadi karena memang penulisnya orang Madura ya, jadi dia menggunakan latar cerita itu. Kalau Putri rasa bisa diambil sedikit apa nilai-nilai kehidupan, tidak semua kita memang tidak boleh melawan orang tua, tetapi kadang tidak semua apa yang dikatakan orang tua itu benar gitu. Iya, sebenarnya itu isu yang mau dipotret oleh Iya. si penulisnya ya, oleh Ratih di sana.